Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Gurah beserta seluruh peranting, dan juga yang kami hormati Sohibul Bait Pak Sukimin yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Dan juga tidak lupa seluruh jamaah Bapak Ibu kajian tarjih pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Gurah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Bapak Ibu? Nah, masih semangat ya? Masya Allah. Ini kalau hanya kajian biasanya nggak sampai segini Pak ya, separuhnya mungkin ya. Masya Allah, ternyata Gurah ini basisnya luar biasa. Artinya kekuatannya luar biasa. Ya Masya Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, kita bisa duduk bermajelis. Maka Bapak Ibu, adab orang berilmu itu ketika mereka berjumpa dengan orang yang lebih sepuh, mereka belajar. Ini orang berilmu. Ketika berjumpa dengan orang yang lebih muda, mengajarkan ilmunya. Ketika berjumpa dengan orang yang seumuran, berdiskusi Bapak Ibu. Jadi kan enak Bapak Ibu. Makanya ilmu ini seharusnya layaknya pohon yang rindang Bapak Ibu. Pohon yang rindang, buahnya manis. Jadi setiap orang harusnya mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan juga mereka bisa mendapatkan rasa manis dari ilmu yang kita pelajari, bisa berteduh dari terik matahari Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ilmu yang kita pelajari seperti pohon berduri, buahnya masam Bapak Ibu. Orang-orang setiap ada yang lewat terluka dan tidak bisa mendapatkan manfaat dari buahnya yang masam. Makanya Bapak Ibu, ilmu yang kita pelajari ini bukan untuk menghakimi siapapun. Jadi ilmu ini bagaimana semakin dalam ilmu kita, semakin tawadhu Bapak Ibu. Dan kita sampaikan ilmu, kita sebarkan ilmu dengan bijaksana, dengan bahasa-bahasa yang santun, ya, sehingga ilmu ini mudah diterima oleh siapapun Bapak. Karena misi kita mengajak kepada kebaikan, siapapun kita ajak agar nanti kita bersama-sama ditempatkan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi Bapak. Kalau hanya surga ditempati seorang diri, capek keliling surga, gitu kan. Harapan kita ini ya satu organisasi masuk surga semua ya. Bahkan kaum musliminnya kita ajak masuk surga semua Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa, gitu kan. Jadi mestinya manfaat ilmu itu dilihat dari beberapa tanda Bapak Ibu. Yang pertama, tambah bagus akhlak kita. Nah, ini kan. Jadi semakin kita lama belajar, harusnya akhlak kita tambah bagus. Ya, tutur kata, ya, sikap, ini tambah bagus mestinya. Ibadahnya tambah rajin Bapak Ibu ya. Kemudian tambah takut kepada Allah untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berbohong, untuk tidak menipu dan lain sebagainya. Inilah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Maka tentu di dalam
kita hidup berorganisasi, bermuhammadiyah, tentu panduan ilmu yang berdasarkan Quran Sunnah ini menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu, agar kita lurus di dalam menjalankan kewajiban kita di dalam berorganisasi ini. Karena organisasi Muhammadiyah organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan sosial Bapak Ibu, termasuk pendidikan. Masya Allah luar biasa. Salawat dan salam telah untuk senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang senantiasa bersolawat kepadanya. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Ustadz Sofyan Arif ya, untuk berkenan mengisi malam ini tentang tarjih. Karena ini biasanya kajian tafsir ya, saya biasanya ngaji tafsir malam ini. Tapi karena diminta khusus dan zamannya khusus ya saya dengan senang hati. Dan saya bertanya kepada beliau, Ustadz sudah sampai mana materinya? Kata beliau masih seputar sholat. Dan sholat jamaah masih belum dibahas. Makanya pada malam hari ini saya akan membahas tentang sholat jamaah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang bawa bukunya mungkin? Atau mungkin ada yang punya filenya mungkin barangkali? Tidak ada ya. Ya. Baik. Saya memang sudah lama mengkaji tarjih ini, yang jilid 1 ini Bapak Ibu ya. Ini saya biasanya mengkaji di PCM Kandangan, sekarang sudah lewat dari pembahasan wakaf ya kemarin. Kalau di Kasembon sudah hampir selesai satu buku ini. Istiqomah kalau di Kasembon setiap Selasa ya. Kalau di Kandangan setiap Kamis. Ini kan. Baik, pada malam hari ini kita akan mengkaji sholat jamaah. Ya. Termasuk bagaimana nanti sholat jamaah bagi perempuan. Ya kan. Baik. Di sini mungkin saya ambil intinya saja Bapak Ibu ya, karena ini kalau dibahas semua panjang ya. Mungkin malam ini nggak selesai ya. Baik. Di sini ada Arab dan terjemah ya. Ini saya bacakan terjemah kemudian dalilnya ya. Dalilnya nanti Arab terjemah begitu ya. Untuk menghemat waktu. Baik. Berusahalah kamu mengerjakan sholat-sholat fardu dengan berjamaah. Ya. Di masjid, di musola atau lainnya. Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila sholat telah diiqamatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu, sholat wajib itu hukumnya fardu ain. Kalau sholat wajib 5 waktu ya, sholat fardu yang 5 waktu hukumnya fardu ain. Adapun sholat jamaah ini ini hukumnya sunnah muakkad, sangat ditekankan sekali. Ini hukum sholat berjamaah, terutama bagi para laki-laki Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian kita ya ketika mendatangi sholat jamaah itu jangan tergesa-gesa, tidak berlari, ya tenang aja. Tapi tidak juga terlalu lambat Bapak Ibu ya. Ya antara lambat dan cepat lah, pertengahan antara itu. Ya, karena kalau nanti berlari, khawatirnya malah tidak khusyuk sholatnya. Karena nafasnya tidak beraturan Bapak Ibu ya. Atau jangan juga ngebut. Pakai sepeda motor ngebut bahaya. Atau pakai mobil ngebut ke masjid ya bahaya juga ya. Ya sedang aja. Ya, tidak usah ngebut-ngebut juga Bapak Ibu ya. Ini. Baik, sekarang kita lihat dalilnya Bapak Ibu sekalian. Ini dalil di sini poin 12 Bapak Ibu ya. Baik. Wali hadisi akhrajahu Muslimun wan Nasa'iyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yakuduni ilal masjidi wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu farakhasalahu falamma walla da'ahu sallallahu alaihi wasallam
Faqala lahu hal tasma'un nida? Qala na'am. Qala fa'ajib. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan oleh karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata seorang laki-laki buta. Seorang laki-laki buta, Ummi Maktum, ya kan? Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Hai Rasulullah, bahwa tidak ada padaku seorang yang akan menuntun aku pergi ke masjid." Karena buta Bapak Ibu, enggak ada yang menuntun ke masjid. Ya. Dia meminta kepada Rasulullah agar memberi keringanan kepadanya, maka Rasulullah memberi keringanan kepadanya karena buta, enggak ada yang menuntun ke masjid. Akan tetapi setelah orang tersebut pergi, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya seraya bertanya, "Adakah kamu mendengar panggilan azan?" Kata Rasul kepada Ummi Maktum tadi, yang buta tadi. Orang itu menjawab, "Iya, saya mendengar suara azan." Lalu Rasulullah bersabda, "Penuhilah panggilan itu." Bayangkan Bapak Ibu, laki-laki buta, gak ada yang menuntun ke masjid, tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Oh, ini Bapak Ibu. Jadi uzur itu Bapak Ibu sakit atau kondisi gak aman, itu boleh gak ke masjid ya. Jadi kalau ada bapak-bapak gak suka ke masjid, ya lebih baik pakai kerudung saja kan. Ya. Jadi laki-laki itu jamaahnya di masjid Pak, bukan di rumah. Ya kalau perempuan boleh jamaah di rumah. Ya. Bisa perempuan bikin jamaah sendiri di rumah dengan anak perempuannya atau dengan anak laki-lakinya yang masih kecil misalnya yang belum balik, boleh. Ya. Silahkan. Tapi laki-laki berjamaah di masjid. Nah, ini kan. Ini. Kemudian yang berikutnya lagi, wali hadis Abi Dawud an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al qasiyah. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang berdiam di suatu desa atau hutan. Ya, 3 orang yang berdiam di suatu desa atau hutan yang tidak mendirikan sholat jamaah, karena jamaah itu minimal 2 Pak. 3 lebih baik dan lebih dari itu lebih baik lagi. Jadi 2 sudah jamaah. Kalau 1 namanya munfarid. Nah, itu 1 bukan jamaah ya. Ini. Jadi kalau ada orang di suatu desa atau di hutan yang tidak mendirikan sholat jamaah bersama-sama, maka niscaya mereka telah dikuasai oleh syaitan. Oleh karenanya hendaklah kamu selalu berjamaah, sebab serigala hanya memakan kambing yang terpencil sendirian. Berarti orang yang berada di suatu tempat, di suatu desa terpencil di hutan, gak berjamaah, akan dikuasai oleh setan. Selama lebih dari 1 orang. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah ini. Wali hadisil Bukhari an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana hadukum ala tu'am fala yaj'al hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimat as-shalah. Nah, ini. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu tengah makan, maka janganlah tergesa-gesa hingga selesai makan meskipun sholat sudah diiqomatkan. Nah, ini yang tentu menghajatkan makanan Pak. Atau yang terbiasa tergoda dengan masakan istri. Kalau enggak tergoda ya silakan ke masjid. Ya kan? Atau memang enggak lapar-lapar banget silakan ke masjid. Tapi kalau memang menghajatkan, daripada nanti kepikiran makanan, ya kan? Apalagi tadi istri sudah masak, ya, kemudian suami istri ke masjid, kemudian ikannya lupa ditutup, kepikiran takut dimakan kucing. Wah, ini kan. Nah, ini sholatnya nggak khusyuk, ya kan? Karena perut kosong itu bisa nggak fokus loh Pak. Makanya murid itu, santri itu sebelum belajar suruh makan dulu kalau nggak puasa. Karena ya makanya pemerintah ngasih MBG itu supaya mungkin fokus belajar ya. Ya tapi versi lain MBG yang bagaimana nih kan? Ya di satu sisi ada manfaatnya ya, pemenuhan gizi ya kan.
Adapun kalau ada korupsi itu kan perkara lain Bapak Ibu ya. Itu. Sampai ketua BGN-nya dipecat, nah, itu kan perkara lain. Yang kita tahu kan makanan itu kan bermanfaat ya. Tapi sebetulnya anak-anak kita meskipun tidak dari MBK kan tetap sarapan pagi kan. Sarapan pagi dari rumah atau dibawakan bekal oleh orang tua. Masya Allah. Jadi sholat pun kalau bisa makan dulu Pak. Itu kan perkara dunia betul, tapi perkara dunia kalau enggak dipenuhi bisa enggak fokus Pak sholatnya ya kan. Tapi tadi orang yang memang menghajatkan dan membuat sholatnya tidak khusyuk, nah maka silahkan makan dulu. Ya makan dulu, ya tentu seperlunya ya, seperlunya. Ya bukan ya berbuka atau ini bukan hanya berbuka Pak. Ya, entah makan siang ya atau makan malam kan kadang ibu-ibu itu kan masak pas mau duhur ya kan. Atau masak pas mau maghrib atau pas mau isya ini kan ya menggoda para bapak ya. Ini Bapak Ibu ya, yang menghajatkan dan memang tergoda dengan makan itu silakan makan dulu. Ya. Kalau kemudian setelah makan masih dapat jamaah, ya alhamdulillah. Tapi kalau bisa makan sekedarnya kemudian tetap mengejar sholat berjamaah. Itu lebih baik Bapak Ibu ya. Ini khususnya bagi para bapak ini kan. Kemudian wali hadisi Ahmad wa Muslimin wa Abi Dawud an Aisyah taqalat sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafihu al akhbathan. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sholat ketika dihidangkan makanan. Ini maksudnya jangan ini ya bukan larangan mutlak Pak ya. Maksudnya daripada nanti nggak khusyuk, kepikiran maka silahkan makan dulu. Sudah dihidangkan Pak. Ya kan? Sudah dihidangkan. Itu kan sangat menggoda apalagi menunya enak ya kan? Menu kesukaan, siapa yang tidak tergoda ya? Dan jangan sholat dengan menahan hasrat berhadas, makruh. Sholat dengan menahan buang air kecil dan buang air besar itu makruh Pak. Gak dianjurkan. Sebaiknya kalau memang pengen buang air kecil, buang air besar, silahkan ditunaikan hajatnya. Walaupun nanti masbuk, gak apa-apa. Daripada gak khusyuk, gak fokus sholatnya ya kan. Nah makanya kalau memang sebelum sholat pengen buang hajat, silahkan buang hajat dulu ya kan. Meskipun nanti masbuk atau matruk ya gimana lagi. Daripada nanti kebelet pas sholat, nah kan repot ya kan. Nah ini silakan tunaikan dulu hajatnya ya. Seperti itu. Kemudian wali hadisi rawahul jamaah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famsu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusrifu fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Nah, ini kan. Dan oleh karena hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah mendengar qomat. Tapi sebetulnya Pak, kalau bisa kita itu ketika mendengar adzan berangkat Pak. Supaya tidak keburu-buru. Ya kan? Karena kalau mendengar qomat berangkat kadang bacaan imam itu cepat sekali. Cepat sekali. Apabila kamu telah mendengar qomat, maka berjalanlah mendatangi sholat jamaah dan hendaklah berjalan dengan tenang dan tentram. Gak perlu tergesa-gesa. Gak perlu berlari-lari. Ya kan? Gak perlu berlari, gak perlu tergesa-gesa. Dan janganlah terburu-buru, maka apabila kamu dapat menyusul, masih dapat rakaat pertama misalnya, sholatlah mengikuti imam, sedangkan yang sudah tertinggal maka sempurnakanlah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi suruh tenang, gak usah keburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Karena itu berdampak negatif buat sholat kita nanti kan. Itu. Tapi itu kan kita yang bisa menyesuaikan Pak ya. Cepatnya seperti apa ya kita yang bisa menyesuaikan. Oh kalau aku agak berjalan cepat ini gak ngaruh, gak apa-apa. Silakan.
Daripada nanti telat, ya tidak apa-apa. Itu. Ini Bapak Ibu ya. Poin berikutnya, ya tadi ya, suruh berjalan dengan tenang ketika menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi kalau masih dapat semua rakaat, alhamdulillah. Kalau ada yang tertinggal satu, ya sempurnakan nanti, gitu kan? Seperti itu. Poin berikutnya, dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Nah, namanya sholat jamaah kan ada imam, ada makmum, Pak ya. Dan ternyata imam itu bukan hanya dalam sholat, Pak. Negara ya perlu ada pemimpin. Safar pun perlu ada pemimpin, Pak. Makanya kalau bisa safar itu jangan sendirian, minimal 2 atau 3 orang atau lebih. Dan ditunjuk seorang pemimpin. Mengingatkan waktu sholat, menasehati, dan sebagainya kan. Itu. Nah, kita lihat dalilnya. Seperti apa imam dalam sholat ini Bapak Ibu? Lihadisi Ahmad wa Muslimin wan Nasa'iyu an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalathatan falya ummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum. Nah, ini. Karena hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i dari Abu Sa'id yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila genap 3 orang hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi imam. Ya, imam. Menjadi imam. Dan yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih ahli membaca Al-Quran, Pak ya. Nah, ini makanya masjid-masjid kita itu perlu ada imam tetapnya, Pak. Yang memang bagus bacaannya, yang pernah mondok atau pernah belajar ya tentang bacaan Quran. Ya. Tahsin, Masya Allah. Ya kan? Ini penting Bapak sekalian ya. Karena supaya sholatnya sempurna dan itu juga pengaruh bagi kekhusyuan jamaah. Ya, imam yang bacaannya merdu, kemudian bacaannya itu sesuai dengan tajwid, tartil, Masya Allah. Dikasih Al-Baqarah nggak terasa, ya kan? Wah, Masya Allah. Sholat isya ternyata selesai jam 10. Karena bacaan imamnya enak. Lah kalau bacaan imamnya nggak enak, Pak. Imamnya sudah tua, nggak nyaman. Ya. Tapi bukan berarti yang tua nggak boleh jadi imam. Ya kan? Asal bacaannya bagus ya boleh. Ya. Kan bacaannya yang menentukan ya kan, bukan soal usianya. Ya kan? Ini. Hadis berikutnya. Wali hadisi Ahmad wa Muslimin an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'lamum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an faqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an faqdamuhum silman aw sinnan al hadis. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah menjadi imam pada suatu kaum orang yang lebih ahli membaca Al-Quran. Ini kriteria pertama Pak ya, yang paling bagus bacaannya. Ini, ya. Jika dalam hal ini mereka bersamaan kok sama, maka yang lebih mahir dalam hal sunnah, yang lebih paham tentang sunnah tentang tata cara sholat, atau lebih tahu tentang hadis. Nah ini kan pengetahuan hadisnya, pengetahuan sunnahnya luas. Nah ini kriteria kedua ini. Setelah akro tadi ya. Ini. Apabila dalam hal ini pun mereka bersamaan juga, maka yang lebih dahulu mengikuti hijrah. Kalau dulu ada hijrah ya. Kalau sekarang kan hijrah tidak berlaku. Ya. Maksudnya hijrah tempat itu kan tidak berlaku Pak ya. Walaupun masih bisa ya, tapi kan tidak dituntut seperti dulu. Keharusannya beda dengan Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Habasyah, ke Taif itu beda. Karena tuntutan, kalau sekarang ya tuntutannya tidak seperti dulu. Walaupun hijrah tetap boleh. Bapak Ibu mau hijrah ke Mekah, Madinah, Dajjal gak masuk silahkan. Mau hijrah ke Palestina silahkan. Ya kan, boleh. Ya, Masya Allah. Kemana? Ke Iran. Mau ikut perang, silahkan. Silahkan. Selama tujuan yang dijadikan tempat hijrah ini
negara mayoritas muslim, Pak. Iya kan? Karena berkaitan dengan bagaimana kita hidup di sana nanti, ya kan? Ini yang penting ya. Jadi bagaimana mayoritas muslim, walaupun memang sekarang ini tidak ada negara yang 100% muslim. Dan juga belum ada negara yang 100% menerapkan syariat Islam. Belum ada, ya Ustaz ya. Belum ada yang 100% ya. Tapi paling tidak berapa persennya itu mereka terapkan ya. Karena Barat yang berkuasa sekarang Bapak Ibu ya. Kita tahu sekarang ini orang kafir berkuasa. Kita nggak berkuasa sekarang. Termasuk di negara kita ini kan. Nah, kita nggak berkuasa ini. Ya. Tapi alhamdulillah di sini kita sebagai muslim bebas ya, mengadakan kajian bebas, sholat jamaah bebas. So, enak ini enak Pak. Nikmat sekali ya, luar biasa. Kemudian kalau tentang hal itu mereka bersamaan, hijrahnya bersamaan, maka yang lebih dahulu Islamnya atau yang lebih tua umurnya. Jadi Aqra yang paling ngerti tentang Quran, kemudian paling paham tentang sunnah, lebih dulu hijrah atau masuk Islam, kemudian yang terakhir yang lebih tua usianya. Jadi tidak langsung lompat karena mentang-mentang lebih tua, ya kan? Yang muda nggak boleh maju, padahal yang muda lebih bagus bacaannya. Ini bagus Pak. Yang muda itu disuruh maju, bagus. Memberi kesempatan mereka, mendidik mereka, ya kan? Karena kalau nanti yang tua nggak ada, yang muda harus siap untuk menggantikan Pak ya. Seperti itu. Nah ini ya. Kemudian wali hadis Ahmad wal Bukhari wa Abi Dawud wa Nasa'i an Amr ibn Maslamata fi hadisin tawilin wa fihi fal ya ummakum aktsarukum Qur'ana. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i dari Amir bin Maslama dalam hadis yang panjang dan di dalamnya terkandung sabda Nabi SAW, dan hendaklah menjadi imam kepadamu orang yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Quran. Ini urutannya Pak ya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa diterapkan di masjid-masjid kita. Makanya perlu ada seleksi imam ya kan. Ada pelatihan imam, pelatihan khotib. Semestinya Bapak Ibu yang sudah lama ngaji ini sudah waktunya diorbitkan. Ya Ustaz, Mas Duki ya. Saya yakin Bapak Ibu ini ada yang sudah puluhan tahun ngaji kan. Ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini kan waktunya diorbitkan. Ya. Sebelumnya menjadi pelajar, sekarang jadi ustadz, menjadi pengajar. Ya kan begitu. Karena ilmunya sudah banyak. Tapi kebanyakan memang belum pede. Belum pede. Ilmunya sudah ada, pedenya belum. Ada yang kepedean, ilmunya belum. Harus klop. Antara ilmu dan pede harus klop. Pede itu tawakal ya. Berani ya. Berani tampil. Tapi ya harus belajar dulu ya kan. Walaupun ustadz besar ya harus belajar dulu. Kalau nggak belajar dulu ngawur Pak. Ngawur diikuti banyak orang yang menyesatkan nanti kan. Apalagi sekarang zamannya medsos. Ngaji di streaming. Ini kalau nggak benar ya bahaya kan. Makanya hati-hati, saya kalau di streaming begini hati-hati sekali. Kalau nggak di streaming ya loss. Kalau di streaming ya hati-hati. Ini ya. Poin berikutnya. Dan boleh juga kamu mengangkat imam seorang buta atau hamba sahaya, boleh. Imam buta itu nggak apa-apa, atau hamba sahaya budak juga boleh ini kan. Nah ini, coba kita lihat dalilnya nih ya. Li hadisi Ahmad wa Abi Dawud an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa ibnu Ummi Maktum alal Madinah marrataini yusolli bihim wa huwa a'ma. Meskipun buta Pak, kalau ahli Quran ya boleh jadi imam, ahli hadis silahkan, ya kan, soleh. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, bahwa Nabi SAW menguasakan kepada Ummi Maktum atas Madinah 2 kali. Mengimami mereka penduduk Madinah padahal beliau seorang yang a'ma buta. Sah. Karena syaratnya bukan soal buta atau tidak. Aqra, ya, paham sunnah, itu lebih tua. Nah ini ya. Jadi boleh orang buta. Ya, orang pincang juga tentu boleh ya. Walaupun mereka duduk, nggak apa-apa.
Karena dia akro, duduk tapi sholatnya nggak apa-apa. Imamnya nanti berdiri. Ya kan? Boleh orang pincang ya, menjadi imam. Selama dia memenuhi syarat. Ya. Wali hadisil Bukhari wa Abi Dawud an Ibni Umar lamma qadimal muhajirun al-awwalun nazalul usbata maudian bikuba'a qabla magdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ummuhum Salimun maula Abi Hudzaifata wa kana aktsaruhum Qur'ana wa kana fi Umar bin Al-Khattab wa Abu Salamata Ibnu Abdul Asad. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud dari Ibnu Umar ketika orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin berarti yang dari Mekah ya, yang hijrah itu. Kalau orang-orang Madinah Ansor. Yang pertama-tama sampai di Usbah. Yaitu suatu tempat di Kuba sebelum waktu kedatangan Nabi SAW. Yang mengimami mereka adalah Salim. Namanya Salim, hamba sahaya Abu Hudzaifah. Budaknya Abu Hudzaifah dulu, Salim ini. Karena dialah yang lebih banyak pengertiannya tentang Al-Quran. Padahal di tengah-tengah mereka, penduduk Kuba ini, terdapat juga Umar bin Khattab dan Abu Salamah bin Abdul Asad. Tapi karena Salim lebih unggul, Salim yang jadi imam. Walaupun si Salim ini hamba sahaya. Dan itu boleh Pak ya. Sekarang sudah nggak ada hamba sahaya. Ya. Nggak ada perbudakan, sekarang sudah bebas. Manusia sudah merdeka semuanya. Yang ada sekarang kan ya bawahan, pembantu itu yang ada. Ya pekerja. Kalau sekarang nggak ada budak Pak ya. Ini ya. Kemudian poin berikutnya, makmum yang hanya seorang saja. Tadi kan sholat jamaah itu kan minimal 2 kan. Minimal 2, 3 lebih bagus, lebih dari 3 lebih bagus lagi ya kan. Makmum yang hanya seorang saja, berarti hanya berdua makmum dan imam ya. Supaya berdiri di sebelah kanan imamnya. Jadi ada tata caranya Pak. Penempatannya itu nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ya. Supaya berdiri di sebelah kanan imamnya. Sedang apabila 2 orang atau lebih supaya di belakang imam. Nah, ini Pak ya. Nah, kita lihat sekarang dalilnya. Li hadisi Abi Daud an Jabir bin Abdullah qala qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba faji'tu fakumtu an yasarihi fanahani faja'alani an yamini thumma ja'a sahibun li fasafafna khalfahu. Karena hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa pada suatu ketika Nabi SAW sholat maghrib, kata si Jabir ya, maka saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Jadi Nabi sholat maghrib sendiri karena mungkin gak ada orang begitu ya. Kan banyak toh. Dia yang adzan, ya kan? Dia yang iqomah, dia yang imam. Nunggu jamaahnya gak datang-datang. Ya kan? Pernah gak seperti itu Pak? Wah, pahalanya diborong semua. Nah, 3 pekerjaan dikerjakan seorang. Adzan, iqomah, imam. Pahalanya luar biasa itu kan. Lah jamaahnya dipanggil-panggil gak datang-datang Pak. Tapi pernah ada yang viral kan, karena jamaahnya dipanggil gak datang, diganti musik. Pas diganti musik datang. Anak itu marah, lah kalian saya panggil setiap hari makan gak datang, gantian saya panggil dengan musik datang. Datang untuk protes Pak. Nah, ini kan aneh. Aneh ya kan. Orang sekarang itu memang aneh Pak. Ketika di masjid di setel musik datang protes ya. Gak terima. Giliran dipanggil dengan adzan gak mau datang. Ayo. Mau datang sendiri atau didatangkan Pak? Dibawa orang Pak ke masjid. Ya lebih enak datang sendiri Pak ya. Kalau dibawa orang kan berarti sebagai jenazah ya. Paling depan sendiri. Di depan imam kan. Mau di depan imam atau di belakang imam? Ya kalau bisa di belakang imam Pak ya. Kayaknya pada belum siap nih kan. Bekalnya masih sedikit. Jadi Jabir ini datang dan Nabi sedang sholat maghrib. Maka kata si Jabir, maka saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Si Jabir di sebelah kiri Nabi. Berarti Jabir ini menempati tempat yang salah. Maka beliau kata Jabir mencegah dan
mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Berarti si Jabir sama Nabi ditarik, diputar kemudian taruh di kanan. Gak usah diomongin, Bir kamu keliru, gak usah, nanti malah batal sholatnya. Malah omong-omongan. Gak boleh, ditarik aja pakai isyarat. Dipegang ya, dipegang. Itu nggak membatalkan gerakan sederhana ya kan? Ya. Dan menjadikan aku di sebelah kanannya, kemudian datang temanku, kata si Jabir, maka kami berbaris di belakangnya. Jadi kalau dua orang yang benar Pak, ya imamnya di kiri, makmumnya di kanan kalau sama laki-laki. Nanti kalau ada orang ketiga datang, makmum berikutnya datang, maka makmum yang pertama tadi mundur atau imamnya maju ke depan. Itu. Sehingga tidak baris jajar tiga begitu. Ini salah juga ya. Ya. Ini ya. Kemudian poin berikutnya. Sebelum dilanjut gimana kalau dipraktekkan makanya jadi imam makmumnya datang. Oh enggak. Monggo. Siapa yang mau jadi makmum? Atau begini, saya memandu saja, ada yang jadi imam, ada yang makmum begitu kan? Nah, monggo. Ya, maksudnya ada jamaah yang mempraktekkan imam dan makmum. Nanti saya memandu. Monggo Pak. Memang kalau dipraktekkan lebih enak. Iya kan? Lebih baik hadap ke barat ya. Oke. Ini imam ya beliau. Hadap ke sana Pak? Iya, ke barat, iya betul. Sudah mulai sholat kan? Mulai sholat. Seperti itu masih. Loh, di kanan. Makmumnya di kanan. Imamnya di kiri. Kirinya salah, yang kiri salah. Oh iya betul. Silakan. Nggih. Nggih, monggo. Langsung ikut. Kiri. Nggih. Nggih. Ditarik ke kanan betul. Sudah betul. Terus datang satu lagi. Monggo Pak. Datang satu lagi, ini bisa menepuk yang satunya ke makmum yang sudah ikut tadi. Akhirnya makmumnya mundur. Kalau kemudian misalnya tadi jenengan misalkan langsung baris di situ kan? Maka kalau kemudian misalkan jajar tiga tadi, maka imamnya memundurkan ke belakang, isyarat dengan tangan seperti itu. Insya Allah bisa dipahami, nggih? Nggih. Siap. Posisi suami istri. Suami istri. Kalau suami istri berarti laki perempuan di belakang. Langsung di belakang. Ya kan? Tapi kalau suami istri loh Pak, deket gak apa-apa, di sop kedua. Kalau istri orang ya di belakang jauh. Jangan deket-deket. Kan perempuan itu memulai sopnya kan dari belakang. Ya kan? Dari belakang. Makanya sop laki-laki terbaik yang depan, sop perempuan terbaik yang belakang. Walaupun ditoleransi kalau ada sater penutup, bolehlah perempuan juga mendekat ke sater itu. Kalau ada saternya, ya kan? Seperti itu.
Jadi ditoleransi boleh juga perempuan mengisi dari yang depan ketika memang di situ ada penutupnya, ada sater. Kan untuk menghindari ikhtilat dekat-dekat laki perempuan yang bukan mahram. Ya, pandang-pandangan begitu kan. Nah, menghindari itu Pak ya. Nggak jadi sholat nanti malah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi sudah praktek ya, salah sudah paham semua ya. Ya memang praktek itu lucu begitu Pak. Ya salah-salah nggak apa-apa. Dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu serta merapatkan diri imam supaya menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Jadi Pak, diluruskan dan dirapatkan sop itu. Itu kesempurnaan sholat. Berarti kalau nggak rapat, nggak lurus, bisa nggak sempurna sholatnya. Walaupun sah, tapi bisa nggak sempurna ya kan. Nah, kita lihat dalilnya. Poin 16 ini. Li hadisi as-sahihain an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkanlah safmu karena merapatkan saf itu termasuk bagian dari kesempurnaan salat. Ini Pak ya. Jadi rapatkan, luruskan. Perempuan juga begitu. Ya, kaki ketemu kaki. Iya, gitu kan. Itu. Ada yang sampai lengan ketemu lengan itu kan. Ya. Bahu ketemu bahu. Ya paling tidak kaki Pak ya. Pak kaki itu rapat lurus. Iya. Dan kalau kita berdalam soft itu menyesuaikan postur tubuh kita. Kaki itu loh menyesuaikan postur tubuh Pak. Nggak terlalu dirapatkan, nggak terlalu direnggangkan. Nanti bisa terganggu temennya itu. Yang repot itu kalau masing-masing bawa sejadah Pak. Orang lain nggak boleh nginjak sejadah di wah repot ini. Lah sejadahnya lebih lebar dari ukuran tubuhnya ya kan. Wah, berarti kalau begitu Pak, ya nggak apa-apalah temennya menginjak sejadah dia. Atau kalau memang yang bawa sebagian digelar miring saja Pak. Ya, lebih enak itu kan. Jadi semua orang bisa ya sujud di atas sejadah itu atau beberapa orang. Paling tidak 2-3 orang kan bisa sujud di atas sejadah tadi. Ini. Wa hadis sahihain an Anasin aidon kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbira fayaqul tarasu wa'tadilu. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mukanya kepada kita sebelum bertakbir seraya sabdanya rapatkan dan luruskan safmu. Jadi Pak, imam itu mengatur dulu sebelum dimulai. Pastikan jamaah itu sudah merapatkan dan meluruskan softnya. Ya kan? Dan insya Allah di masjid-masjid kita ini insya Allah ya dipraktekkan sudah ya. Dan rata-rata paham sunnah. Di masa pandemi kemarin meskipun ditandai silang ya ada jarak itu, tetap mereka merapatkan. Nggak takut penyakit. Ya. Karena seolah orang yang dekat dengan Allah, orang yang sholat ya sehat gitu kan. Dilindungi Allah kan begitu kan. Ini tentang sofa ya. Jadi imam itu menghadapkan wajahnya ke jamaah kemudian apa itu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata suf min tamamis shalah atau tarasaw atadiru dan anjuran-anjuran yang lain seperti itu ya. Yang berikutnya dan penuhilah sop yang pertama lebih dahulu kemudian sop berikutnya. Jadi Pak sop itu dari depan kalau laki-laki, perempuan dari belakang. Ya. Itu sop terbaiknya. Ya kan? Sop terbaiknya seperti itu. Ya. Karena hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, penuhilah lebih dahulu saf yang pertama kemudian saf yang berikutnya. Hendaklah saf yang tidak penuh itu saf yang belakang. Berarti saf itu Pak dari depan dulu. Setelah penuh baru bikin saf yang baru. Dari tengah, bukan dari pinggir. Dari tengah ke pinggir kanan, ke pinggir kiri sampai penuh. Ini.
Tapi biasanya ada yang malas ketika masjidnya itu lebar, nggak sampai penuh sopnya biasanya kan. Nah, ini nggak boleh Pak, tetap dipenuhi yang pertama itu. Meskipun masjidnya lebar, jalan ke ujung sana jauh, nggak apa-apa Pak. Demi keutamaan itu kan. Nah, karena sop pertama itu lebih utama daripada sop yang kedua. Makanya kalau bisa itu Pak, kita senantiasa meraih sop pertama dan jangan tertinggal takbiratul ihram bersama imam kalau bisa. Dicoba 40 hari Pak, nanti insya Allah 40 tahun bisa Pak ya. Tapi percobanya 40 hari. Pokoknya adzan, berangkat atau sebelum adzan sudah berangkat. Masya Allah. Berarti kalau begitu ya setengah jam atau paling tidak 20 menit, 15 menit sebelum sholat sebelum adzan kita sudah berhenti dari aktivitas. Agar bisa sholat tepat waktu Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, dan isilah saf yang terluang. Jadi mengisi saf yang luang Pak. Ya, saf yang luang itu diisi. Dimanapun saf itu, tak sisi kanan, sisi kiri. Nah, kemudian begini Pak, begini. Kalau ada makmum yang batal, itu ada alternatif. Bisa yang samping kanan kirinya mengisi atau yang belakang maju ke depan. Itu Pak ya. Dan dilarang Pak memisahkan sendiri di belakang. Ini nggak boleh larangan. Dilarang memisahkan sendiri di belakang. Maksudnya memisahkan itu gimana? Di depan masih kosong, dia buat sendiri sop di belakang nggak boleh. Tapi kalau kemudian sop depan sudah penuh, dia berdiri di belakang di sop kedua atau ketiga silahkan. Karena yang depan sudah penuh. Nggak perlu narik yang depannya Pak ya. Nggak perlu ditarik. Kasihan ditarik-tarik ya. Walaupun ada yang mempraktikkan ditarik yang depan. Berarti yang depan nanti kosong juga dong. Ya sebaiknya kalau memang sudah penuh di depan, silakan bikin sop baru di belakang. Asalkan yang depan sudah penuh. Kalau belum penuh, jangan bikin sop baru. Seperti itu Pak ya. Saf untuk wanita letaknya di belakang saf untuk kaum pria. Jadi kalau misalkan Pak, misalkan nih, seorang ayah bersama anak laki-laki dan istrinya sholat, ya kan? Berarti ayahnya tadi imam di kiri, anak laki-lakinya di kanan ayahnya, ibunya atau istrinya di belakang mereka berdua. Kalau suami istri sholat, suaminya imam di depan, istrinya di belakang langsung, nggak perlu di kanan. Karena perempuan. Seperti itu, ya. Jelas, ya? Mengenai soft tadi. Ini. Kemudian, apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu dan janganlah bertakbir hingga imam selesai bertakbir. Begitu juga dalam segala pekerjaan sholat dan jangan sekali-kali mendahului imam. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh, haram hukumnya mendahului imam. Ya, bersamaan saja gerakannya nggak boleh apalagi mendahului Pak, nggak boleh ini. Haram hukumnya. Orang yang bangkit dari sujud sebelum imam bangkit, nanti akan diganti kepalanya dengan kepala himar, begitu kan? Jadi nggak boleh Pak. Jadi nunggu sampai imam selesai baru kita bergerak. Contoh takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar. Imam selesai baru makmum bertakbir Allahu Akbar. Gak boleh bersamaan takbirnya apalagi mendahului takbirnya imam. Ini yang dikhawatirkan kalau imamnya ini tua Pak. Nah ini sering kejadian Pak. Pas dari sujud bangkit ke berdiri, ini sering kejadian. Lah makmumnya muda-muda Pak. Berarti harus diperhatikan gerakannya imam. Dan ucapan takbirnya itu didengarkan dengan baik. Seperti itu Pak ya. Nah itu. Jangan sampai makmumnya nanti menyamai gerakan imam, apalagi mendahului gerakan imam. Itu haram kalau sampai mendahului seperti itu ya. Dan imam jangan panjang-panjang bacaannya. Ini Pak. Yang sedang-sedang saja. Ini kan.
Lihat dulu Pak ya, kalau mau bacaan panjang lihat dulu makmumnya, muda atau tua. Nah, ini kan. Boleh panjang. Kalau makmumnya memang muda-muda dan sehat-sehat, kuat-kuat, silakan. Dan seperti pas tarawih di 10 terakhir Ramadan 1 juz 1 malam silakan. Karena makmumnya sudah diberitahu ini nanti Bapak Ibu bacaannya 1 juz. Silakan. Makmumnya sudah siap. Sudah diolesi apa itu? Balsem kakinya ya kan. Supaya kuat ya. Sudah ditali ke tiang ya. Tapi kalau kemudian makmumnya tua-tua, jangan sampai. Ya, kasihan, Pak. Jadi lihat-lihat dulu. Jadi menyesuaikan itu enak, Pak. Menyesuaikan enak. Ya. Ya, baca saja mungkin yang sedang kan Al-Ghoshiyah, At-Thariq dan sejenisnya itu kan. Ya. Pokoknya disesuaikan, Pak ya. Ya, disesuaikan. Bacaannya disesuaikan, jangan terlalu panjang dan juga ya jangan pendek-pendek juga ya. Walaupun memang bacaan sholat maghrib itu pendek Pak. Artinya yang pendek. Boleh pendek. Duhur pendek. Asar agak panjang. Isya agak panjang. Subuh lebih panjang lagi. Subuh itu ya mungkin bisa Al-Ghoshiyah. Al-A'la ya kan. Pokoknya duhur, maghrib itu pendek Pak. Tapi begini seringnya Pak, kalau pendek-pendek banyak yang telat. Nah ya kan, terutama yang nunggu koma itu Pak. Baru datang di masjid sudah selesai sholatnya, karena kul huwal falak annas, cepat selesai. Jadi tetap imamnya itu harus bijak mensiasatinya Pak. Kalau bisa rakaat pertama itu agak panjang dikit. Nah, supaya makmumnya ini tidak sering tertinggal. Ini harus bijak begitu. Iya, harus bijak. Harus bijaksana melihat situasi makmumnya. Kalau makmumnya orang jauh-jauh, orang sepuh-sepuh, ya kasihan Pak. Makanya jeda waktu adzan dan iqamah itu ya antara 10 menit, 15 menit, 20 menit Pak ya. Menyesuaikan, kalau subuh biasanya agak panjang. Kalau di sini di Baitus Salam berapa menit biasanya? 15. Saya di Masjid Al-Khotib itu tadi masih pujian, nyampe sini masih nutut Pak. Berarti kan lumayan itu kan perjalanan. Berarti sekitar 15 menitan mungkin ya. Iya. Itu Masya Allah. Jadi panjang boleh, tapi menyesuaikan dengan kondisi makmum seperti itu. Khawatirnya memberatkan makmum. Ya. Kemudian hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaannya. Maka janganlah kamu membaca suatu selain surat Al-Fatihah. Makanya apa Bapak sekalian? Bacaan imam itu kita dengarkan kalau di sholat jahriyah. Kemudian Al-Fatihah ini rukun sholat wajib ya. Makanya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini wajib dibaca baik bagi imam maupun makmum. Kalau di Tarjih Muhammadiyah, makmum juga dianjurkan membaca Al-Fatihah meskipun di sholat jahriyah. Ya, dianjurkan baca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Tidak boleh berbarengan, Pak. Nanti ketika imam baca surat, maka makmum membaca Al-Fatihah seperti itu. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini ya. Misalnya Imam Malik dan sebagian Hambali, dalam sholat jahriyah makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Ini kata beliau Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan dalam sholat sirriyah dianjurkan membaca Al-Fatihah sendiri. Nah, untuk madhab Syafi'i, kebanyakan warga Nahdien kan Syafi'iyah ini kan, wajib membaca imam dan makmum seperti itu ya. Karena tadi la sholat liman lam yakro' bi fatihatil kitab, tidak ada sholat ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah. Tapi misalkan Bapak Ibu mau mengambil pendapat madhab Maliki dan Hambali, boleh ya. Tapi kalau di majelis tarjih kan berarti mengikuti pendapat yang diambil oleh PP Muhammadiyah.
Ada istilahnya di situ ketaatan kita Pak ya, atas pendapat yang diambil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, terutama di majelis tarjih begitu ya. Ini. Apabila imam telah membaca waladdallin maka bacalah amin dengan nyaring, maka imam dan makmum baca amin, Pak. Maka barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, dosanya diampuni, Pak. Amin itu bareng nggak apa-apa kalau amin, nyaring, amin gitu. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Kan di situ di Al-Fatihah kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk, agar Allah memberikan kepada kita petunjuk supaya berada di atas jalan orang-orang yang diberi nikmat dan berlindung dari al-maghdub waladdallin, Yahudi dan Nasrani. Ini saya selesaikan dikit ya, karena nanggung ini. Dan hendaklah imam mengeraskan bacaan takbir intikal berpindah dari rukun ke rukun agar orang-orang sholat di belakangnya dapat mendengar, dan apabila dipandang perlu orang lain dapat menjadi membalik penyambung takbir imam agar sampai kepada semua makmum. Dikeraskan Pak. Sekarang ada speaker ya, untuk imam, itu bagus Pak. Sering terjadi di masjid-masjid dekat jalan raya, masjidnya besar luas, kadang suara imamnya nggak jelas karena nggak pakai speaker. Imamnya sudah sepuh, pelan suaranya Pak, nggak kedengaran kapan takbir, kapan selesai baca Fatihah ya kan. Nah, akhirnya kan nggak maksimal gerakan makmumnya. Kalau misalkan nggak pakai speaker, nggak pakai mic itu, maka perlu ada mubalik, istilahnya penyambung takbir intikolnya imam itu kan, perlu seperti itu. Kalau sekarang sudah ada mic ya itu bagus Pak. Mic itu nggak bid'ah Pak ya. Nah, jangan sampai mic itu dibilang bid'ah, nggak bid'ah. Soal persoalan dunia tidak bid'ah. Yang bid'ah itu persoalan agama yang diada-adakan Pak, yang ditambah-tambahkan. Apabila kamu mendatangi sholat jamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam, Pak. Begini, Pak. Kalau kita datang ke masjid, apapun gerakan imam yang kita dapati, takbir kemudian langsung ikut, Pak. Entah imam sedang ruku, sedang sujud, duduk di antara dua sujud, langsung takbir ikut. Itu, Pak. Kalau kita masuk ke dalam sholat berjamaah masih mendapati ruku bersama imam Pak, itu dihitung 1 rakaat. Nah itu kan ruku, kalau sudah sujud atau sudah i'tidal sudah terlambat 1 rakaat Pak. Kan belum Fatihah Pak Ustadz, Fatihah imam sudah cukup baginya. Itu Pak ya. Jadi kalau ada orang masuk masjid dan mendapati imam sedang ruku, segera takbir ruku bersama imam. Mendapati ruku bersamanya bukan melihat ya. Sempat rukuk bersamanya dapat 1 rakaat seperti itu nggih. Kemudian sempurnakanlah sholatmu sesudah imam bersalam. Kalau masbuk Pak terlambat 1, 2, maka nanti setelah imam salam sempurnakan sholatnya yang tertinggal tadi sesudah imam selesai sholat. Ya. Kemudian apa? Setelah selesai sholat, imam supaya menghadap ke arah makmum atau ke arah yang ada di sebelah kanannya Pak ini. Masya Allah. Supaya makmumnya juga kenal imam Pak ya. Nah begitu kan. Jadi itu dianjurkan. Dan itu manfaatnya Pak mengecek kondisi makmum. Siapa yang gak hadir. Siapa yang kayaknya wajahnya kok melas banget. Gitu kan. Kayak belum makan seminggu. Ini kayaknya perlu dikasihani nih kan. Nah, imam begitu Pak. Nanti kalau ada yang belum makan, diajak makan, ya dikasih makan. Ya. Kalau ada yang punya hutang mungkin dicarikan solusi. Ini imam Pak. Bukan hanya menjadi imam sholat, tapi juga mencari solusi untuk persoalan-persoalan makmum yang dihadapi mereka Pak. Ini masalah, jadi itulah pentingnya menghadap ke jamaah setelah sholat tadi ya. Dan duduklah sesudah selesai sholat. Duduk Pak ya, duduk ya sambil berzikir, berdoa ya kan. Beristighfar dan seterusnya itu. Dan hendaklah orang yang sholat membuat batas di depannya dan jangan sekali-kali salah seorang dari kamu lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Sutroh Pak ya. Iya. Tapi sutroh imam itu sudah menjadi sutroh bagi makmum. Kalau orang sholat sunnah boleh bersutroh ke tiang, ke pembatas, ke orang sholat, ke tembok Pak ya. Kalau bisa jangan memberi celah orang lewat Pak, karena itu haram lewat di depan orang sholat. Iya.
Lebih baik 40 hari, 40 tahun. Ya. Lebih baik nunggu. Ya. Kalau ada orang sholat jangan sampai lewat di depannya. Berarti juga yang sholat ini lihat-lihat, Pak. Saya ini mau sholat sunat di mana ini? Kira-kira kalau saya sholat sunat di sini ada orang lewat tidak? Harus mendekat ke sutroh seperti itu, Pak ya. Saya kira demikian ya. Adapun sholat jamaah bagi perempuan, perempuan boleh sholat di rumah, boleh sholat di masjid. Kalau di masjid dianggap lebih nyaman, lebih khusyuk, ketemu teman-teman silakan. Tapi tetap perempuan lebih baik sholat di rumah, Pak ya. Tapi para laki-laki tidak boleh melarang perempuan sholat ke masjid. Selama memenuhi syarat-syaratnya, adab-adabnya diperhatikan. Menutup aurat, tidak tabarut, tidak pakai wangi-wangian, Pak. Nah, itu ya. Terutama yang gadis-gadis itu kan. Boleh ke masjid, tapi lebih baik di rumah. Tapi memang ketika perempuan juga ke masjid, syiarnya kan lebih hidup, Pak ya. Karena sholat jamaah itu syiar seperti itu. Okay. Makanya silakan disepakati. Tapi memang tetap lebih utama di rumah. Tapi kalau memang perempuan lebih nyaman di masjid silakan. Selama tadi tidak tertimbul fitnah. Tentu ke mall fitnahnya lebih dahsyat lagi kan. Di masjid insya Allah fitnahnya lebih kecil. Tapi kalau memang ada celah untuk terjadi fitnah, maka sebaiknya perempuan bisa sholat di rumah. Entah mungkin tidak aman atau yang lain, maka silakan sholat di rumah seperti itu. Kemudian tadi Pak, merapatkan dan meluruskan shaf itu. Itu ternyata ada keutamaan. Artinya ada manfaat. Supaya hati kita ini merapat bersatu. Ya. Tidak gampang bermusuhan, tidak gampang dengki, membenci ya kan. Supaya ukhuwah kita ini terbangun dari masjid itu Pak. Makanya dianjurkan untuk merapat meluruskan shaf dalam sholat tadi. Saya kira demikian ya. Mungkin masih ada pertanyaan. Karena sebagai perempuan mungkin jamaah imamnya putri, makmumnya putri, imam posisi di tengah. Ya. Untuk imam putri di tengah ya. Misalkan ini shaf perempuan berarti imamnya di tengah ini. Di tengah-tengah ini kan. Ya di barisan, tetap di barisan. Ya, bukan maju. Ya, tetap di barisan. Misalkan ini shaf pertama imamnya di sini, nanti shaf kedua di belakangnya. Seperti itu. Itu untuk penataan shaf perempuan seperti itu, okay? Saya kira demikian. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, Okay. itu karena ada hadis menerangkan bahwa sahabat itu sebelum Rasulullah itu sujud sempurna mereka tidak bergerak. Sebenarnya bagi imam yang ngerti itu kalau itu sujud itu takbirnya sampai dia sujud penuh baru selesai. Betul, takbirnya ya sampai berakhir gerakannya itu kalau bisa. Betul, sampai berakhir. Geng. Sampai berakhir gerakannya baru berhenti ucapan takbir intikolnya itu supaya makmumnya oh ini udah selesai. Artinya udah sujud sempurna, baru saya akan melaksanakan sujud seperti itu. Okay. Baik. Berarti setelah ini mohon dirubah Pak ya. Mohon dirubah kebiasaan yang kurang sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usollit. Salat kalian sebagaimana melihat aku salat, supaya salat kita menjadi salat yang sempurna, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilafan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.